Selamat siang, saya Diseli Delovairawan dari kelas 4A. Saya akan mewawancarai bunda saya. 1. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah semacam virus baru dari SARS-2. Virus ini sangat berbahaya karena dia menyerang sistem pernapasan, pneumonia, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Nomor 2. Bagaimana cara bunda mencegah dan menghindari virus corona ini? Virus corona ini dapat kita cegah. Yang pertama adalah langkah-langkahnya. Kita harus sesering mungkin cuci tangan, apalagi kalau kita sedang habis melakukan aktivitas di luar. Yang kedua, usahakan kalau kita batuk, supaya tidak menulari orang lain lewat hawa batuk kita gunakan penutup mulut atau masker. Yang ketiga, tetap kita jaga jarak sama orang lain, anggap 1-2 meter. Jangan banyak ada di tempat kerumunan orang banyak, ya. Dan tetap tinggal di rumah saja. Nomor 3. Apakah bunda perlu mengkhawatirkan virus COVID-19? Kalau menurut saya, kita nggak perlu terlalu khawatir. Karena apa yang kita khawatirkan seringkali itu yang terjadi. Yang terpenting kalau kita sudah tahu bagaimana cara menghindarinya, kita harus jaga diri kita, jaga kesehatan kita, pola makan kita, dan tetap tinggal di rumah saja supaya kita dapat terhindar dari COVID-19. Oke, selanjutnya, apa sajakah yang bunda ketahui gejala-gejala COVID-19? Biasanya orang yang terkena COVID-19 itu gejala awalnya seperti dia seperti kayak orang flu ya, dia mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah, tapi kalau sudah berat atau memang keadaannya sudah mulai parah, dia akan mulai sesak napas. Dan itu gejala awalnya. Tapi memang ada juga orang yang mungkin mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi atau imun yang tinggi, dia tidak terdeteksi dengan gejala awal ini. Oke. Apakah menurut bunda hewan dapat menularkan virus COVID-19? Pada awalnya ilmu penelitian, pendidikan atau kesehatan berkata bahwa hewan liar memang bisa menularkan virus ini kepada manusia, tapi akhirnya ini pun belum bisa diambil sebagai contoh. Tapi akhirnya lambat laun penularan yang terbaik adalah memang dari manusia ke manusia. Tetapi kita akan menjumpai belakangan ini peneliti-peneliti banyak meneliti ternyata hewan pun bisa tertular atau menularkan. Salah satunya adalah hewan yang ada di New York, yaitu yang ada di kebun binatang Bronx. Dia tertular COVID-19. Bahkan ada juga anjing yang di Hong Kong, karena majikannya terkena, otomatis hewannya juga terkena. Bahkan satu lagi, kucing yang ada di Belgia pun terkena COVID-19. Oke. Bagaimana awal penyebaran virus corona ini? Awalnya yaitu virus corona ini terjadi di Wuhan, di sebuah kota Cina pada tanggal 12 Desember 2019, yang diduga dari hasil penelitian bahwa virus ini berasal dari pasar makanan laut yang ada di Wuhan, yang ada di kota Cina. Oke, Bun, berapa lama virus corona ini bertahan hidup ya? Kurang lebih virus corona ini akan bertahan hidup 9 hari di dalam tubuh normal manusia. Tapi virus ini tidak akan bertahan lebih lama kalau di dalam diri orang itu punya daya tahan tubuh yang bagus, dan dia juga akan terhindar dari sengatan sinar matahari atau radiasi matahari, karena virus ini tidak bertahan dengan hawa panas. Tapi virus ini akan bertahan lebih lama kalau dia ada di suhu dingin atau di suhu yang lembab. Oke. Bagaimana bunda kita tahu kalau menghidap virus corona? Kita tahu dari gejala-gejalanya ya. Misalkan yang tadi seperti bunda bilang, gejala-gejala awalnya mungkin kita mengalami yang namanya demam, batuk, pilek, terus sakit tenggorokan. Itu sebenarnya sudah langkah awal. Kalau memang berlanjut, ada baiknya kita segera datang ke klinik atau ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan kita, apakah kita benar negatif atau positif. Oke, bagaimana pengetesan virus tersebut?
Pengetesan COVID-19 ini dapat dilakukan di sebuah klinik atau di rumah sakit. Biasanya pihak rumah sakit atau klinik akan yang melakukan berbagai macam rangkaian tes. Tes yang pertama adalah mungkin tes darah. Yang kedua adalah tes lendir yang diambil dari mulut atau hidung. Yang ketiga tes cairan ludah kita. Dan yang terakhir mungkin tes paru. Karena di dalam paru itu kalau biasanya nanti terjadi sesak napas, dia akan ketahuan apakah virus itu menempel di paru tersebut. Itu saja sih rangkaian tesnya. Oke, siapa yang paling beresiko terkena virus corona ini? Sejujurnya yang paling beresiko adalah orang-orang yang usianya sudah memasuki lanjut usia, yang sekitar 60 tahun ke atas, ataupun memang orang-orang yang punya resiko penyakit bawaan seperti memang dia ada gejala diabetes, jantung, ataupun asma. Tapi tidak menutup kemungkinan bayi atau balita pun karena daya tahan tubuhnya belum stabil, masih di bawah rata-rata, bisa terkena juga untuk virus corona ini. Oke, terima kasih wawancara saya. Terima kasih. Hari ini telah selesai wawancara Rizeli Diandra Pairawan dan saya Meli Paskali. Terima kasih untuk hari ini. Bye-bye.